tempatnya sama teman-teman. Terus temen izin ke saudaranya yang ada di sini buat ngedobrak pintu, buat ngeliat kondisi di dalam apa ada orang atau gimana, karena kita susah lost contact. Pas didobrak, kita cari-cari semua, motor, mobil ada semua. Kita nggak nemuin apa-apa juga, cuma kita nemuin bau bangkai. Nah dipikir itu bangkai tikus atau apa gitu kan. Udah sampai ke lantai atas juga nggak ketemu apa-apa. Terus akhirnya kita pulang. Nah saya dapat kabar lagi tuh habis maghrib. Sehari setelah penemuan jenazah, sebuah mobil sedan biru yang diduga milik korban ditemukan terparkir di Desa Babadan, Indramayu. Lokasinya berjarak sekitar 6,5 km dari rumah korban. Pihak Polres Indramayu menangkap dua pelaku berinisial R dan P di Kecamatan Kedokan Bundar, Indramayu. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. Mengamankan dua orang diduga pelaku pembunuhan yang mengakibatkan meninggal dunia satu keluarga. Hubungan antara pelaku dan korban itu hanya saling kenal dan juga pernah kebetulan bekerja bersama dengan salah satu korban. Polisi mengungkap motif pembunuhan adalah dendam tersangka terhadap salah satu korban terkait kasus pinjam atau sewa mobil. Saudara tersangka ini R ini merasa kesal kepada korban ya saudara BA karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai. Di Mojokerto, Jawa Timur, kisah tragis serupa juga terjadi. Warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di kawasan hutan. Setelah berhasil mengidentifikasi korban, polisi langsung menangkap pelaku yang merupakan kekasih korban di rumah indekosnya di kawasan Lidah Wetan, Surabaya. Menurut polisi, pelaku tega membunuh dan memutilasi korban karena sakit hati. Motif dari yang bersangkutan tentunya adalah diawali dengan motif asmara melaksanakan kegiatan suami istri yang belum sah, kemudian tuntutan ekonomi, kemudian rasa kekesalan yang berlebihan sehingga terjadi peristiwa tersebut. Diketahui tersangka merupakan warga Desa Aek Paing, Sumatera Utara. Tersangka melakukan aksinya pada Minggu dini hari 31 Agustus 2025 di rumah indekos mereka. Dua kasus ini menambah daftar panjang kasus pembunuhan dengan motif dendam dan sakit hati di tanah air. Berdasarkan data Bareskrim Polri, dari Januari hingga 14 Agustus 2025, terdapat 171 kasus pembunuhan dengan motif serupa. Kriminolog menilai, pembunuhan yang disebabkan dendam dan sakit hati biasanya terjadi antara korban dan pelaku yang saling mengenal. Pembunuhan dipilih sebagai jalan terakhir untuk membalas dendam. Biasanya korban dan pelaku saling mengenal, ada proses interaksi sosial sebelumnya. Saya direndahkan, dikata-katain misalkan dengan kekerasan verbal, tidak berguna, tidak berdaya, ya. Itu satu hal yang menyakitkan hati, maka kemudian pilihannya adalah dengan melakukan tindakan pembunuhan. Secara rasional dibunuh, karena dia sudah melukai harga diri saya. Bukan membunuh untuk merampok, tapi membunuh untuk melakukan tindakan balas dendam, karena telah melukai harga diri dari si pelaku. Sementara itu, selain faktor dendam, psikolog forensik menilai ada beberapa faktor lain yang membuat seseorang kehilangan kendali emosi. Ya, ini kita bicara lebih kompleks tentang kondisi psikologi seseorang, misalnya pola pengekspresian amarah, fantasi kekerasan, adanya kemungkinan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan gangguan mental tertentu, stabilitas ekonomi, stabilitas tempat tinggal, stabilitas domisili atau stabilitas pendidikan, dan faktor-faktor yang lebih mendasar lainnya yang mengakibatkan seseorang kehilangan kendali diri,
kehilangan kendali perilaku itu memang dimungkinkan. Karena itulah di dalam khazanah psikologi forensik diperkenalkan atau diangkat istilah khusus untuk kondisi psikologis sedemikian rupa, untuk perilaku sedemikian rupa yang diistilahkan sebagai crime of passion. Peristiwa ini menjadi cerminan nyata bagaimana dendam dan sakit hati mampu mengalahkan akal sehat. Juga sekaligus mengajarkan kita untuk selalu waspada terhadap lingkungan sekitar, bahkan orang terdekat sekalipun. Pada akhirnya tak ada yang lebih bernilai daripada merawat tali silaturahmi yang harus tetap terjaga.